Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang menonton video ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nur Sopa. Saya mahasiswi semester 3 Pendidikan Matematika dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 Media Pembelajaran Matematika dengan anggotanya adalah saya sendiri dan Kang Amar Hanif Sumartana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran matematika yang bernama Patrisia. Patrisia merupakan singkatan dari papan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini adalah sebagai tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Luki Lukmanul Hakim, SPD, MPD. Berawal dari kesulitan peserta didik dalam memahami rasio trigonometri, maka perlu adanya media pembelajaran matematika yang dapat membantu peserta didik untuk memahami hal itu. Maka dari itu, Patrisia ini hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Untuk menggunakan media ini, sebelumnya peserta didik harus sudah belajar mengenai rasio trigonometri sudut istimewa pada kuadran ke-1. Materi prasyarat yang dimaksud adalah materi yang terdapat pada kompetensi dasar atau KD 3.7 di kelas 10 pada semester 2, yaitu menjelaskan rasio trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Media ini digunakan untuk membantu peserta didik pada proses pembelajaran kompetensi dasar 3.8, yaitu mengeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Penggunaan media ini dilakukan setelah materi tersebut disampaikan. Tampilan utama dari media ini adalah sebagai berikut. Sumbu X dengan rentang nilai dari negatif 1 sampai dengan 1, sumbu Y dengan rentang nilai dari negatif 1 sampai dengan 1. Kemudian, beberapa besar sudut yang disusun melingkar berlawanan arah jarum jam bersesuaian dengan angka-angka pada sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, media ini terbagi kepada 4 bagian atau 4 kuadran. Bagian kanan atas menunjukkan sudut-sudut di kuadran ke-1. Bagian kiri atas menunjukkan sudut-sudut di kuadran kedua. Bagian kiri bawah menunjukkan sudut-sudut di kuadran ketiga. Dan bagian kanan bawah menunjukkan sudut-sudut di kuadran keempat. Untuk menggunakan media ini cukup mudah. Perhatikan, media ini memiliki 2 tongkat. Jadi, kita hanya perlu mengoperasikan kedua tongkat tersebut, baik itu tongkat vertikal yang ini ataupun tongkat horizontal yang ini. Fungsi dari tongkat vertikal adalah untuk menunjukkan hasil dari nilai fungsi kosinus, sedangkan tongkat horizontal berfungsi untuk menunjukkan hasil dari nilai fungsi sinus. Hasil fungsi-fungsi ini disusun pada sumbu-sumbu yang berada pada diagram kartesius. Pada sumbu vertikal atau sumbu Y, dari nilai negatif 1 sampai dengan 1 menunjukkan hasil dari nilai fungsi sinus. Sedangkan pada sumbu horizontal atau sumbu X, dari nilai negatif 1 sampai dengan 1 menunjukkan hasil dari nilai fungsi kosinus. Misalkan, kita ingin mencari nilai dari fungsi sinus 30 derajat, maka kita gerakkan tongkat horizontal ini agar berpotongan di sudut 30 derajat, dan tongkat horizontal ini juga akan memotong sumbu Y di nilai setengah, sehingga nilai dari sinus 30 derajat adalah setengah. Berikut contoh-contoh lain untuk fungsi sinus pada kuadran kedua, ketiga, atau keempat.
kedua, misalkan kita ingin mencari nilai fungsi dari kosinus 30 derajat, maka kita gerakkan tongkat vertikal ini agar berpotongan di sudut 30 derajat, dan tongkat vertikal ini juga akan memotong sumbu X di nilai setengah akar 3, sehingga nilai dari kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Berikut contoh-contoh lain untuk fungsi kosinus pada kuadran kedua, ketiga, atau keempat. Untuk contoh 3, misalkan ada soal seperti ini. Fungsi kosinus berapakah yang hasilnya setengah akar 2? Maka untuk menjawabnya, kita gerakkan tongkat vertikal agar memotong di setengah akar 2. Maka tongkat vertikal ini juga akan memotong di sudut 45 derajat dan di sudut 315 derajat, sehingga fungsi kosinus yang hasilnya setengah akar 2 adalah kosinus dari 45 derajat atau kosinus dari 315 derajat. Berikut contoh-contoh lain untuk fungsi inverse trigonometri.
Demikian penjelasan saya mengenai media pembelajaran matematika yang bernama Patricia ini. Semoga ada hal baik yang dapat teman-teman ambil dan manfaatkan dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.